menjalankan ibadah umroh, mandinya di hotel. Mandinya di hotel masing-masing. Turun udah dalam pakaian siap, pakaian ihram semuanya, bapak maupun ibu. Terus jangan sholat dulu. Nyampe ke Bir Ali kita dari Madinah, berarti kita sudah dianggap penduduk Madinah. Jadi kita yang ke Madinah dulu, ini kita sudah dianggap penduduk Madinah. Berarti tempat mikotnya di Bir Ali. Itu posisinya jenengan udah pakai ihram untuk bapak-bapak. Sampai di Masjid Bir Ali, bagi yang batal ya wudhu dulu, masuk masjid, sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Usalli sunnatat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Selesai sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah 2 rakaat ihram. Usalli sunnatal ihrami rakaataini lillahi ta'ala. Selesai sholat sunnah itu baru niat labbaik Allahumma umratan. Itu yang paling ringkes, labbaik Allahumma umratan. Jadi 3, labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma umrah. Nek ngapalne 3, labbaik Allahumma umrah. Saya biasa diajari sama mutawif, niatnya itu panjang banget lafadznya. Allahumma inni uridul umrata fayassir hali wa taqabbalha minni. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bagus kalau memang mutawif atau pembimbingnya sanggup membimbing jamaah, karena niat itu tempatnya di hati. Melafadzkan itu hukumnya sunnah. Jadi melafatkan itu hukumnya sunnah, tempatnya niat itu di hati. Bagi yang banyak jamaah resti, jamaah dengan resiko tinggi, lebih-lebih yang sepuh-sepuh, yang mending mengajarkan niat dengan singkat-singkat. Kalau terlalu panjang, diwaca ngarepe ngguri ucul, dijukuk nggurine ngarep ucul, diwaca tengah ngarep ngguri ucul, malah ndak karo-karoan. Udah 3 itu aja. Makanya kalau saya yang bimbing, biasanya pendamping saya Ustadz Masyud, harusnya tadi HP-nya itu dapat Ustadz Masyud, bukan Izzuddin. Izzuddin cuma 72, Masyud 90 lebih. Yang nggak Masyud kasihkan aku lah. Izzuddin cuma 72 sama ayah kayak aku. Gak adil Sarip, kita antemi Sarip. Gak adil, jamaahnya banyak saya. Biasanya tak bilangi, dah nanti jamaah yang sepuh-sepuh bareng saya. Termasuk tawaf sa'i jamaah yang sepuh-sepuh bareng saya. Karena saya kalau ngomong jamaah yang sepuh itu, saya setidaknya saya teringat dengan almarhumah ibu saya. Kalau saya bareng dengan jamaah yang muda-muda, saya takut lupa sama istri saya. Jadi menengok anak wong ini. Jadi saya lebih suka ngomong jamaah yang sepuh-sepuh, pelan-pelan, 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 bareng. Saya jadi teringat, ya setidaknya nyambung doa dengan almarhumah istri saya. Sampai lupa almarhumah ibu saya. Ya sabtu lisan keprocot, ya foto karo es teh lho. Keprucut. Gitu, jadi ya Allah, ya Allah. Nah, udah. Jadi itu niatnya seperti itu. Yang penting atine. Nah kalau menghafalkannya susah, ya 3 itu tadi. Labbaik Allahumma umrah. Ayo bareng. Labbaik Allahumma umrah. Atine sing mantep. Ya Allah, kula ndukeni, kula ndugi, kula badhe umrah. Wis ngono ae.
Nggih? Nah, sing apa pembimbing-pembimbing itu. Nah, kalau jamaahnya masih muda-muda cerdas-cerdas ya bagus itu. Mulai Allahumma inni uridul umrata fayassir hali wa taqabbalha min dan seterusnya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala. Ini niat. Niatnya di mana? Di Bir Ali. Nah, kalau sudah niat, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Waspada. Bareng. Waspada. Lagi. Waspada. Sekali lagi. Ingat, perbuatan dosa bisa terjadi bukan hanya karena niat dari pelakunya saja, tapi karena adanya kesempatan. Maka waspadalah. Begitu kata Bang Nabi. Loh, perbuatan dosa itu bisa terjadi bukan hanya karena niat, tapi juga karena adanya kesempatan. Maka kita semua harus setelah niat harus waspada. Irung gatel, jangan cabut bulu hidung. Yang kulino ngupil, awas, perhatian, waspada. Jangan urek-urek upil, jangan ambil upil, karena kalau upil itu sampean ambil, rambutnya katut. Kayak kulino ngupil kayak. Stop. Loh, ini karena sudah niat. Krosok kepala gatel, waspada. Jangan garuk-garuk kepala, takut nanti ada rambutnya yang rontok. Waspada. Selama perjalanan naik bus dikasih nasi kotak, habis makan itu ada tisu. Waspada, itu tisu basah wangi. Kita nggak boleh pakai wewangian. Waspada. Paham? Paham? Pokoknya rungokne. Selama perjalanan diajak ngobrol sama temennya. Mbak, ya apa kuwi? Halo, belajar ta. Ya tau nang masjid. Belajar ta. Waspada. Ini nanti ngerusak ibadah saya. Stop. Ojo diladeni. Maka yang harus kita lakukan apa? Agar tidak ngoceh, perbanyak baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Ada yang suka baca talbiyah pakai lagu slow kayak gitu. Biasanya mutawif yang dari Jawa Tengah slow. Jamaah langsung. Ya karena bisnya ber-AC, jalannya enak, gak ono gronjal-gronjal, gak atek menggak-menggok, gak atek munggah mudun. Bisnya rata-rata ber-AC. Jalanan sini mulus, ora kaya dalan Lamongan. Dalan kene enak, nyus, labbaik Allah. Mutawif halus, wong Jepara, wong Solo, wong Semarang. Ini kecandak mutawif sing teko Bojonegoro. Labbaik Allahumma labbaik. Cerekal tangi kabeh. Waspada. Ibu selama perjalanan misalnya sampean diajak sama temennya ditakoni, Mbak, bisa kamar karo sampean? Ya, popere saiki wis manak. Wis dadi wis blonjo apa ae, anakan unta dituku, putune unta dituku.
Kopere wis ana anake ana putune. Padahal urung tekan Mekah lho kuwi. Kopere iki wis anak duwe putu, putune loro. Ana iki wonge saking kudunge ireng. Kalungan sal. Sampean gak usah ngladeni. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Waspada. Hati-hati nggih, hati-hati. Bapak nyampe hotel, biasanya nanti Bapak di bawah hotel itu banyak penjual peci, akeh bakul kopiah. Kok sama nyoba-nyoba. Plek. Waspada. Halo. Halo. Bar mangan ana slilite daging. Sampean lewat eneng wit nggo potes tek nggo slilitan. Waspada. Soale kula nate ngoten niku. Kula sik nang ngisor karo mutawif bagi kunci, persiapan bagi kunci. Begitu saya naik ke atas mau makan, ana ibu-ibu iki wis cul setir. Wis ganti nganggo rok rambute kaya susuhe manuk jala uret. Bu dereng tawaf lesu wis rabetah. Ibu bayar dam. Damnya apa? Gorok kambing 600 real. Ya Allah, bah kok kon gorok kambing, wong kula bayar umroh ya adol kambing. Lah nek ora kuat gorok kambing, kasih makan. Berapa? 90 real. Kula niki wong sing paling melarat. Jal gak nganyelke. Poso ora kuat. Dosa, pun kula milih dosa mawon. Jajal. Enak ngono jamaah, enak jamaah, tapi tidak saya sebut dari mana karena menjaga kode etik jurnalistik. Pokoknya sementing hati-hati nggih. 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 Persiapan. Nanti kalau nyampe hotel hati-hati jangan pakai sabun. Hati-hati itu termasuk wangi. Nggih, fresh care termasuk wangi. Hati-hati. Biasanya kalau udah nyampe kamar terus cul setir. Niku hati-hati, hati-hati, saestu hati-hati. Dah, berikutnya masuk Masjidil Haram, kita melaksanakan tawaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini memasuki rangkaian inti. Kita masuk dan tawaf itu 7 kali putaran mengitari Ka'bah. Startnya mulainya dari Hajar Aswad. Tangan diangkat, Bismillahi Allahu Akbar. Kalau mampu cium Hajar Aswad, kalau nggak mampu pegang Hajar Aswad, diusap pakai tangan, tangan itu yang kita kecup. Kalau nggak mampu cukup isyarah pakai tangan. Bayang nih tangan ini sampai ngucap Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Jalan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Muter sambil baca doa putaran pertama. Saking sibuk dan khusyuknya baca doa putaran pertama, kepental teko kelompoke, kelangan kelompoke. Begitu buka melek ndangak, masuk kelompok wong Afrika. Sejenak dia tersenyum bangga karena dialah yang paling putih. Tapi setelah sadar mumet ndase, ya Allah, lah aku kok iso mlebu nggone wong ireng-ireng gara-gara sibuk maca do. Makanya sing bener Bu, Bapak, itu buku yang dibagi dari Travel Sutra itu sampean pelajari, sehingga nanti ketika sampean dibimbing sama mutawif, sampean leh nirok nih bener. Nek gak sampean waca, gak sampean pelajari, mohon maaf, apalagi yang gak pernah ngaji, mohon maaf banget. Lain sing diwaca mutawif, lain sing sampean tirokno. Ngono. Allahumma, Allahumma zidni ritni. Lah wong tulisane ora ketara, titike lho blobor,
maca Allahumma ridni ilma. Lek sampean pelajari sik kan Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Tapi kalau sampean hanya sekedar nurokno ora patek ngerti, akhire sing diwaca mutawif karo sing sampean tirokno ora padha. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Soale sampean dan tolong ya mutawif kalau bimbing belajar dulu. Ada mutawif itu yang bimbingnya itu ndak pas. Jadi leh menggal lafat, menggal kalimat itu gak pas. So keliru kabeh. Mutawif sutra, tolong kalau bimbing doa jamaah itu penggalannya pas. Kadang-kadang rancor Pak Subur, tolong ini kalau cari mutawif yang bisa ngaji. Kalau hanya niat kerja tok, mending gak usah. Kasihan jamaahnya ya. Akhirnya dongone keliru. Sampai rukun Yamani nanti doanya khusus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ana jamaah lanang dongane beda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati halimah wa qina adzabannar. Ditegor karo pembimbinge, sampean dongane kok seje. Iki donga teko Quran, gak oleh sembarangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati halimah. Bojoku sing nomor 1 jenenge Hasanah. Sing nomor 2 jenenge Halimatus Sa'diyah. Golek sing tak sebut Hasanah tok, Halimah ngamuk. Makane tak sebut karo. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf bagi yang mau cium Hajar Aswad, pastikan bahwa itu adalah Hajar Aswad, kok Hajar Sahwat. Hajar Aswad loh, karena saya pernah ada jamaah, alhamdulillah bah, saya bisa cium Hajar Aswad. Gampang, jarane wong-wong ngambung Hajar Aswad kok angel. Gak, alhamdulillah aku gampang. Akhirnya tak dudono fotone. Sing sampean nambung sing ndi? Ternyata yang dicium rukun Yamani. Wong-wong salah golek sing rame, aku golek sing sepi. Ternyata sing dicium rukun Yamani. Pastikan bahwa itu Hajar Aswad. Ngono lho, ana sing cerita maneh. Lho katanya Hajar Aswad itu harum wangi. Ternyata ndak, aku nyium iku malah penguk. Lah sing diambung keleke wong Afrika. Ketika mau mencium Hajar Aswad, Sayyidina Umar berkata, "Ya Hajar, anta la tanfa wa la tadur." Hai batu, engkau enggak bisa memberi manfaat, engkau enggak bisa memberi bahaya. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka. Andaikan Nabi Muhammad tidak menciummu, aku enggak sudi nyium kamu. Aku mau nyium kamu karena aku niru Nabi Muhammad. Andaikan Nabi Muhammad enggak nyium kamu, aku enggak sudi nyium kamu. Jadi kalau nyium Hajar Aswad niatnya derek Kanjeng Nabi, ndak perlu bayar calo. Pengumuman. Halo? Hanya sekedar pengen nyium Hajar Aswad sampai bayar calo, apalagi dosok uang ndak karo-karuan. Fala rofasa wala fusuqa wala jidala. Sampean nyikut kanan, nyikut kiri, menyakiti orang demi untuk nyium Hajar Aswad. Pahalamu nyium Hajar Aswad dengan dosamu nyikuti wong ndak karo-karuan. Luwih gede dosamu nyikuti wong-wong. Kok meneng? Ini dilanjut apa ndak ini? Iya, itu ceramah gratis. Ya ini wasilah tawasul kepada Rasulullah ya. Jadi alhamdulillah tadi tawasulnya
Habib Ahmad. Ini ada yang bilang syirik itu, minta kepada Rasulullah. Yang bilang minta kepada Rasulullah siapa? Mintanya tetap kepada Gusti Allah. Tawasulnya melalui Kanjeng Nabi, melalui yang paling dekat dengan Allah, yang paling dicintai Allah. Jadi lek donga nyuwune tetap datang Gusti Allah. Itu namanya tawasul. Kula mboten paham, saya nggak ngerti tawasul itu seperti apa. Tak kasih contoh. Misalnya ada yang nelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Anwar Zahid? Nggih, Anwar Zahid. Kula badhe nyuwun jadwal. Ngapunten, jadwale penuh sampai 2027. Mohon maaf. Nah, terus ada yang nelpon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Anda? Tidak salah. Saya Aba Anda. Badhe nyuwun jadwal. Enggak ada. Sudah penuh. Saya saudaranya Haji Subur, pemilik Sutratur and Hidayah. Oh iya, bisa dikondisikan, Kok pilih kasih? Itu gambarane wong tawasul nyebut orang dekat. Ngono lho. Gak cocok. Lah kalau yang minta orang jauh nggak bisa. Tapi karena yang minta keluarganya Haji Subur. Haji Subur dekat dengan Abah Anza. Walaupun diutang terus. Yang tadinya nggak bisa jadi iso. Paham? Sampean mau ke presiden, sampean sendiri moro nonggone istana, disempar karo pas pampres. Tapi kalau sampean lewat orang dekatnya presiden, apa keperluan sampean bisa diterima. Itu tawasul melalui orang dekat Allah, melalui yang paling dicintai Allah. Yang paling dekat dengan Allah, yang paling dicintai Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah, tawaf, apa sih tawaf itu? Apa maknanya tawaf? Jemaah sekalian, coba. Satu kelompok 7 kali putaran selesai, datang kelompok berikutnya 7 putaran selesai, datang kelompok berikutnya 7 putaran selesai, datang kelompok berikutnya 7 putaran selesai. Artinya siklus itu terus menerus tanpa henti. Itulah kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu buyut-buyut kita meninggal, datang kakek nenek kita, meninggal, datang bapak ibu kita, meninggal, datang generasi kita. Sebentar lagi kita juga akan Pak Haji Haryono, sebentar lagi juga akan datang anak cucu kita. Itulah kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, konsentrasi kita ibarat tanaman. Saya mari ngene undian. Ibarat tanaman tukul, kemudian tumbuh, hijau, kuning, panen, selesai. Tumbuh lagi, tukul, hijau, kuning, panen, selesai. Betul? Betul? Manusia juga begitu, seperti bunga, tumbuh. Wong wedok yang ngono, perempuan juga begitu, tumbuh, kuncup, bunga, mekar, wangi, indah, harum semerbak, layu. Layu. Wanita semuanya juga akan layu. Tapi ada bunga yang tidak layu, namanya bunga plastik. Maka kalau ada suami yang aku nggak mau kamu layu, saking takut layunya, maka istri bibirnya dimasuki plastik, dagunya plastik, pipinya plastik, hidungnya plastik, namanya operasi kresek. Itu wajah merek kresek karena takut layu. Artinya siklus kehidupan. Kemudian tawaf itu muter, ngencengi keimanan. Al iman yazidu wa yanqusu. Iman kadang bertambah kadang berkurang. Maka dengan tawaf ngubengi Ka'bah itu koyok ngencengi baut sing kendo. Mudah-mudahan iman kita semakin kuat. Amin Allahumma.
selesai tawaf, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim dan sekitarnya situ. Setelah itu cepat minum air zam-zam, minum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Bagi yang hafal, yang tidak hafal mangap-mangap. Sampean ndak harus baca bahasa Arab doanya, boleh pakai bahasa Indonesia, oleh nganggo cara Jawa. Sing penting aja banter-banter. Oleh sampean kebanteran, ya Allah Gusti kula nyuwun sehat wal afiat. Krungu kancane, rapal to. Alon-alon mawon, dibaca pelan-pelan. Halo? Halo? Sunnahnya 3 teguk minum air zam-zam. Ya sambil duduk. Kalau ada yang bilang sunnahnya minum air zam-zam itu sambil berdiri, wong keliru. Kanjeng Nabi itu tidak pernah minum sambil berdiri, itu tidak pernah. Minum apapun itu sunnahnya ya duduk, termasuk minum air zam-zam. Siapa bilang minum air zam-zam sunnah berdiri? Dalilnya mana? Kalau ada yang bilang seperti itu jelas ngawur itu. Tidak ada minum kok sambil berdiri, kewan gue. Halo? Ya tetap sambil duduk tajuk. Kono sunnah minum sambil berdiri, sambil lungguh. Saya pernah ada jamaah perempuan udah mau habis minum terus menuju ke pesaen badai sa'i, itu dipanggil sama seorang Arab, haji, suf, lihat jamaahmu, rupa-rupanya ada ibu-ibu yang bukan hanya minum air zam-zam, tapi disiram noning dengkule, disiram noning sikile. Ya kalau disiramkan ke kakinya nggak masalah, yang jadi masalah roke dicincin dhuwur. Ya kalau disiramkan ke kaki mungkin tabarukan, kena rematik, kopolinu nggak masalah. Lah ini dicincin dhuwur, wow. Yang jadi masalah mergo disingkap dhuwur kuwi. Halo? Kemudian ke pesaen. Wes, ini terakhir untuk melaksanakan ibadah sa'i. Pertama menuju ke Bukit Sofa, jalan terus sampai ke Bukit Marwah, di antara pilar hijau sambil lari-lari. Sing terbiasa, sing nggak biasa nggak kudu melu-melu melayu timbang kejlumut sampean. Rabbi ghfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Rabbi ghfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Halo? Dene sampean gak apal wis gak apa-apa. Sing gak apal ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Naik inna safa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Apal mantan mutawif. Halo? Halo? Sampai atas bismillahi Allahu akbar, madhep kiblat, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, la ilaha illallah. Saterusé iku. Halo? Kemudian berdoa, peringkat pertama, ring pertama ndongakno wong tuwa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring kedua, keluarga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ring berikutnya monggo ndonga sakersa jenengan. Ndak harus bahasa Arab. Yang harus bahasa Arab itu sholat. Selain sholat pakai bahasa apapun monggo. Tapi aja banter-banter. Nggih? Bu. Ndak usah kencang-kencang, ndak usah banter-banter. Ya Allah. Ya Allah, jaga suamiku ya Allah. Krungu kancamu karo sapa?
Nek sampean donga cara Jawa bahasa Indonesia pelan-pelan saja. Itu maknanya sa'i itu usaha. Dulu ceritanya Siti Hajar, garwane Nabi Ibrahim, ibuke Nabi ditinggal sendirian, ditinggal sama Nabi Ibrahim. Air susu kering, air sumur tidak ada, punya bayi yang kelaparan kehausan, akhirnya naik ke Bukit Sofa, lari-lari sampai Marwah, balik Sofa, Marwah, tidak ada air. Halo, tidak putus asa, tidak menangis, terus berdoa dan berikhtiar, didapatlah air. Ternyata air yang didapat bukan dari tumit ibu itu, berasal dari tumit bayi Ismail alaihi salam. Begitu memancar air, apa yang dikatakan oleh Siti Hajar? Zamzam, 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 berkumpul, berkumpul, berkumpul. Zamzam itu artinya berkumpul. Maka sekarang sudah kurang lebih 4.000 tahun. Coba, Nabi Allah Ibrahim pindah dari Babilonia ke Palestina 1800 tahun sebelum Masehi. Sekarang sudah 2025 Masehi, kurang lebih 4.000 tahun. Itu air nggak pernah kering, itu air nggak pernah habis. Itu karena kekuatan laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Semancal laki-laki kok. Semancal laki-laki, hasil usaha perempuan. Masya Allah, Masya Allah. Wes. Itu sa'i, usaha. Artinya apa? Kita hidup wajib sa'i, wajib usaha. Jangan hanya mengandalkan doa, tapi juga harus ikhtiar. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir tahallul. Tahallul itu artinya menjadi halal. Jabut rambut sebelumnya haram, pakai wewangian sebelumnya haram, maaf, sebelumnya haram, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu tahallul menjadi halal. Tahallul, potong rambut, cukur rambut. Allahumma ij'al bikulli sya'ratin hasanatan wa nuran yaumal qiyamah wa tashhadu 'indal hisab. Ya Allah, jadikanlah setiap helai rambut adalah cahaya besok hari kiamat. Jadikan itu kebaikan, dan jadikan itu sebagai saksi yang akan menjadi saksi bagiku besok pada hari kiamat. Makanya yang paling bagus gundul bagi laki-laki. Ibu-ibu ndak usah ikut-ikut gundul. Kok nang kepingin yang ngono melu gundul mlebu kamar malah pangkling bojone. Lho, kok ana pendekar Shaolin ning kamarku. Ibu-ibu tahallulnya cukup ujung rambutnya saja yang dipotong, sret, diratakan. Paham Bu nggih? Insyaallah panjenengan sampun diparingi bimbingan manasik. Mudah-mudahan dengan tahallul itu seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selesai menjalankan ibadah umrah, semua kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya. Astaghfirullah Rabbal minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman wa waffiqni. Matur suwun, selama di Masjidil Haram apa yang harus dilakukan? Lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud. Itu 3 hal yang paling afdol, paling utama dilakukan selama besok di Masjidil Haram. Lit-taifin, memperbanyak tawaf sunnah.
Kemudian bagi bapak-bapak, kalau ibu-ibu bebas masuk pelataran, bebas. Kalau bapak-bapak pengen bisa masuk harus pakai pakaian ihram, walaupun dalam pakai kaos, walaupun dalam pakai celana. Kalau hanya mau menjalankan tawaf sunnah, hanya tawaf saja tanpa sa'i bapak-bapak, karena ada yang nggak ngerti tawaf sunnah itu sak-saine. Halo? Nggih? Wal akifin i'tikaf war ruka'is sujud, rukuk dan sujud berarti memperbanyak sholat sunnah, karena banyak di antara jamaah begitu masuk Masjidil Haram nggak tahu mau ngapain, toleh mlebu ning masjid temeng klengak-klengo toleh akhirnya juga HP ceklek. Kira-kira banyak mana zikirnya sama selfie-nya? Zikir sama selfie-nya banyak mana? Khataman Quran sama postingannya lebih banyak mana? Allah ya Karim, mohon maaf banget. Kadang ada jamaah yang mau beli tasbih, neng gone babel tasbih ngatuk nilai tasbih sak jam lebih. Tasbih kauka gak sido, kelarangan ganti tasbih plastik gak sido. Tasbih teluk 100 gak sido, tasbih 33 gak sido. Halo. Ngenyang ngarep tuku tasbih lebih lama berdiri di depan penjual tasbih daripada bertasbihnya. Ngapunten. Kadang tuku tasbih 10 digo mulih. Dindum-dumne wong, dindumne kancane, dindumne tanggane, songo entek kare siji centelno no spione mobil. Judule ketika mobil bertasbih. Orangnya nggak pernah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat beribadah. Sekali lagi kita ucapkan selamat untuk miladnya sutra yang ke-11 Dirgahayu. Mudah-mudahan ke depan sutra makin jaya, makin sukses, makin manfaat, makin barokah. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan panjenengan semua. Ini saja yang saya sampaikan. Yang tadinya saya mau setengah jam jadi 1 jam lebih sampai suara saya habis. Maaf Baji Subur, karena terbiasa pakai sound system yang besar kalau di Indonesia. Jadi kalau di sini ya, kalau Habib Ahmad tadi kan cuma berapa menit itu. Jadi nanti kalau disangoni ya harus lebih banyak saya. Apalagi Gus Afas itu cuma berapa menit, disingkat banget dan pelan-pelan gitu yo. Tipis kandel. Saya biasanya pakai sound system yang menggelegar ngono kae. Lah di sini ya karena situasinya kayak gini nggak mungkin kita sewa sound system yang besar. Ini sudah merupakan nikmat yang luar biasa. Kita bisa bermajelis di Madinah Al Munawwarah, kita bisa melantunkan sholawat, madah, pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa, nggak gampang loh Bapak Ibu. Bisa bikin majelis berkumpulan, terus kita bisa mahalul qiyam, kita bisa menyenandungkan sholawat, kita bisa bermajelis seperti ini. Terima kasih Sutra yang sudah memfasilitasi seluruh jamaah. Tepuk tangan untuk Sutra. Ini nggak gampang loh Bapak Ibu. Jenengan coba kalau nggak percaya, gerombol di depan Masjid Nabawi, tangkep polisi sampai. Loh, ini nggak mudah kita bisa bikin acara seperti ini. Dan insya Allah ke depan seperti harapan Abah Ridwan dan seluruh cabang-cabang yang ada, mudah-mudahan ke depan Sutra makin syiar, Sutra makin barokah. Demikian. Saya secara pribadi apabila banyak kekhilafan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waffaqanallahu iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon barokah doa Habib Mustafa Al-Haddad.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abithuka riqa wa anta lan tazanna dhalika ahla. Allahumma ya mu'assira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli barid wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya manna kulli kha'if. Isir alaina kull asir wa taysir wa asir alayka yasir. Allahumma man la yahtaj ila al-bayat wa tafsir hajatuna ilayka kathir hajatuna ilayka kathir hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu man la yakhafu minka. Najjina fi man la yakhafu minka بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اخرجنا بعينك التي لا تلام واخلقنا بعينك التي لا يرام وارحمنا برحمتك ألا تخلقنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. في سورة الفاتحة. قبول 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 يا رب.